Untuk soal pertama, yaitu soalnya tuliskan ke dalam dy per dx untuk y sama dengan 3x kuadrat per cos x. Nah, langkah pertamanya itu kita menentukan u-nya terlebih dahulu, v-nya, dan du per dx, dan juga dv per dx. U-nya itu 3x kuadrat, v-nya cos x, du per dx nya itu turunan dari 3x kuadrat yaitu 6x, lalu untuk dv per dx itu turunan dari cos x yaitu min sin x. Nah, rumusnya untuk dy per dx yaitu dy per dx sama dengan v dikali du per dx dikurang u dikali dv per dx, nah, dibagi v kuadrat, lalu ke bawahnya selanjutnya v-nya itu cos x, du per dx itu 6x dikurang u-nya itu 3x kuadrat, lalu dv per dx nya itu min sin x dibagi v kuadrat, berarti cos x kuadrat. Selanjutnya cos x kali 6x min 3x kuadrat min sin x dibagi cos x kuadrat, lalu tinggal dirapihkan, yang 6x pindah ke depan jadi 6x cos x. Nah, tandanya berubah karena ini min sin kan, jadi plus 3x kuadrat sin x gitu, dibagi cos kuadrat x. Lalu untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dan turunan kedua dari y sama dengan 2 cos x plus 1 dikurang 3 sin x min 1. Nah, langkah pertamanya itu kita menggunakan permisalan, misalnya y sama dengan 2 cos u, lalu u sama dengan x plus 1, lalu v sama dengan 3 sin z, lalu z sama dengan x min 1. Pertama kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertama itu duy dikali dxu dikurang dzv dikali dxz. Selanjutnya turunan dari 2 cos, turunan dari y ini nih, jadi 2 min sin u dikali turunan dari x plus 1 itu 1 dikurang turunan dari v ini, jadi 3 cos z dikali turunan dari z yaitu 1. Nah, lalu di sini jadinya 2 min sin
U kurang 3 cos Z. Nah, lalu U sama Z itu tinggal kita masukkan aja dari yang di sini. Jadi 2 min sin X plus 1 dikurang 3 cos X min 1. Nah, jadi turunan pertamanya yaitu turunan pertamanya yaitu 2 min sin X plus 1 dikurang 3 cos X min 1. Nah, lalu kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya sama, kita permisalkan lagi seperti ini, seperti yang di atas. Y-nya itu 2 min sin U, lalu U-nya sama dengan X plus 1, maaf salah, X plus 1, lalu V-nya 3 cos Z, lalu Z-nya X min 1. Nah, rumusnya itu sama DUY dikali DXU dikurang DZV dikali DXZ. Nah, situ DUY itu sama dengan turunan dari Y. Jadi turunan dari Y nya itu berarti 2, turunan dari sini itu min cos, ya kan. Lalu turunan dari U nya itu 1, turunan dari X plus 1 itu 1 dikurang turunan dari Z, turunan dari V maksudnya, turunan dari V yaitu turunan 3, turunan dari cos itu min sin, berarti 3 min sin Z dikali turunan dari Z ini, turunan dari X min 1 yaitu 1. Hasilnya 2 min, maaf ini ada cos U kurang U, 2 min cos U dikurang 3 min 3 sin Z. Nah, tinggal kita rapihkan. Min 2 cos U ini karena ini dikali jadi positif, jadi positif tandanya berubah, positif 3 sin Z. Nah, lalu tinggal kita substitusikan, karena ini nggak muat di bawah aja ya, tanggung soalnya. Tinggal dimasukkan U-nya seperti ini, Z-nya ini. Jadi min 2 cos X plus 1 ditambah 3 sin Z-nya X min 1. Nah, jadi turunan keduanya yaitu min 2 cos X plus 1 ditambah 3 sin X min 1. Pada nomor 3 ini kita misalkan terlebih dahulu, yaitu misalkan U sama dengan 2 plus 3X, kemudian DU merupakan 3DX. 3 merupakan turunan dari U tersebut, kemudian DX sama dengan DU per 3. Kemudian maka integral dari 6 secant kuadrat
dalam kurung 2 plus 3x dx, maka sama dengan integral 6 sekant kuadrat dikali dengan u dikali dengan dx. Kemudian disubstitusikan dx tersebut menjadi du per 3. Kemudian ini bisa dicoret, hasilnya itu 2 integral dari sekant kuadrat dikali dengan u, maka 2 turun dari sekant yaitu tan, kemudian dikali dengan u plus konstanta, hasilnya 2 tan, kemudian disubstitusikan 2 plus 3x plus c. Kemudian lanjut ke 3b, dikarenakan derajat dari pembilang itu tidak rendah daripada penyebut, maka akan dibagi menggunakan pembagian bertingkat. Jadi 4x kuadrat plus 26x plus 5 dibagikan dengan 2x pangkat 2 plus 9x plus 4, sehingga menjadi 2 ditambah dengan 8x min 3, kemudian dibagi dengan 2x pangkat 2 plus 9x plus 1 plus 4. 8x min 3 dibagi dengan 2x pangkat 2 plus 9x plus 4. Nah, kemudian ini difaktorisasikan jadi 8x min 3 dibagi dengan x plus 4 dengan 2x plus 1. Kemudian ini dipecah menjadi pengandaian a plus b. Jadi a dibagi dengan x plus 4, kemudian ditambah dengan b dibagi dengan 2x plus 1. Lalu ini dikalikan saja secara silang, jadi 8x min 3 sama dengan a dalam kurung 2x plus 1, kemudian ditambah b dalam kurung x plus 4. Lalu kita kalikan saja, yaitu setelah dikalikan, maka bilangan yang memiliki koefisien digabungkan, yaitu 2ax digabungkan dengan bx, kemudian ditambah dengan a, ditambah dengan 4b. Kemudian 2a plus b itu sama dengan 8 didapatkan dari sini. Kemudian a plus 4b sama dengan min 3, maka diperolehlah yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 ini akan dieliminasi, sehingga persamaan 1 dikalikan dengan 4 dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Kemudian dikurangkan, ini dicoret, kemudian 7a dan 35a sama dengan 5. Setelah mengetahui nilai a, maka akan disubstitusikan untuk mencari nilai b.
kemudian A-nya adalah 5, kemudian plus 4B sama dengan min 3. 4B sama dengan 5 dipindah ruaskan, kemudian 4B sama dengan min 8, dan B sama dengan min 2. Setelah diperoleh yaitu A dan B, maka akan disubstitusikan ke persamaan awal. A-nya 5, kemudian B-nya min 2. Lalu diperoleh yaitu integral 2x dx, integral 5x plus 4 dx, kemudian integral min 2x plus 1 dx. Hasilnya yaitu 2x plus 5 in x plus 4, lalu min 2 in 2x plus 1 plus c. Jadi, di sini saya akan menjawab nomor 4A, yaitu tentukan nilai integral tentu dari polinomial 3x pangkat 2 min 2x plus 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1. Langkah pertama, kita tentukan dulu integral pertamanya. Jadi, 3 per 2 plus 1 x 2 plus 1 kurang 2 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus 3x dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1. Jadi integral pertamanya adalah x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 3x dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam x integral pertama. Jadi yang pertama, nilai batas atas kita masukkan ke dalam x integral pertama. Jadi 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 plus 3 kali 3. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai batas bawah ke dalam x integral pertama. Jadi min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 plus 3 dikali min 1. Lalu kita hitung penyelesaiannya. 27 dikurang 9 ditambah 9 dikurang min 1 dikurang 1 tambah maaf salah min 3. Jadi hasilnya adalah 27 dikurang min 5. Jadi, nilai integral tentu dari polinomial 3x pangkat 2 min 2x plus 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1 sama dengan 32. Untuk pertanyaan 4B sendiri, tentukan integral sin x dikurang cos x dengan batas atas yaitu pi per 2 dan batas bawahnya adalah 0. Pertama, kita integralkan setiap sukunya. Itu pi per 2 0 sin x dx dikurang cos x dx. Lalu kita integralkan di mana sin x integralnya adalah yaitu negatif cos x.
ditambah pi per 2 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Lalu untuk cos X adalah integralnya adalah sin X. Pi per 2 dan 0. Lalu masukkanlah batas atas dan batas bawah ke dalam X, yaitu batas atas dikurang dengan batas bawah. Negatif pi per 2 kurang dalam kurung cos 0. Lakukan hal yang sama dengan sin X. Pi per 2 adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90. Sehingga cos 90 ditambah karena negatif dengan negatif menjadi positif, cos 0 kurang sin 90 kurang sin 0. Cos 90 adalah 0 ditambah dengan cos 0 adalah 1 dikurang sin 90 adalah 1 dikurang 0 sama dengan 0. Sehingga dapat menghasilkan 0. Soal nomor 5A. Pada soal nomor 5A, kita diminta untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3 dan juga dibatasi oleh sumbu X sebesar X sama dengan min 1 dan X sama dengan plus 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep integral tentu. Mengapa integral tentu? Karena pada soal diberitahu batasan bawahnya sebesar min 1 dan batasan atasnya sebesar 3. Langkah pertama untuk menjawab soal ini, kita tulis terlebih dahulu A, karena kita akan mencari luas daerah. Sama dengan kita tulis simbol integralnya. Lalu kita masukkan batas atas. Lalu kita masukkan batas bawahnya. Lalu kita masukkan fungsi Y-nya ke dalam integral. Lalu kita tulis dx karena kita akan mengintegralkan variabel x. Lalu kita mengintegralkan fungsi Y-nya. Kita tulis X pangkat 2 karena ini integral ditambah 1 pangkatnya per, kita tulis kembali pangkatnya 2 ditambah 1 dikurang 2X karena ini hanya X saja berarti pangkatnya 1 ditambah 1 per, kita tulis kembali pangkat 2X yaitu 1 ditambah 1 ditambah 3 karena ini hanya 3 berarti kita menganggap X-nya dia 0 ditambah 1 per 0 ditambah 1. Kita tulis batas atas dan batas bawahnya 3 dan min 1. Lalu kita tulis kembali 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 per 2 ditambah 1 juga sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 1 ditambah 1 juga sama dengan 2. Karena pembilang dan penyebutnya bisa disederhanakan, kita sederhanakan saja, kita coret 2 dan 2 tambah 3x 0 ditambah 1 jadi 1 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita tulis kembali batas atas dan batas bawahnya. Kita tulis kembali.
Lalu pada 3x pangkat 1 per 1 kita sederhanakan penulisannya menjadi 3x saja karena sama aja artinya. Kita tutup kembali, kita tulis batas atas dan batas bawahnya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan memasukkan batas atasnya ke dalam persamaan, lalu dikurang persamaan yang udah dimasukkan batas bawahnya. Berarti selanjutnya kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu. 3 dimasukin ke sini. Terus 3 dimasukkan ke x pangkat 2. Lalu 3 dimasukkan 3x, jadi 3 kali 3 kurang min 1 dimasukkan ke x pangkat 3, jadi min 1 pangkat 3. Min 1 dimasukkan ke x pangkat 2. Lalu min 1 dimasukkan ke 3x. Kemudian kita hitung hasil perpangkatannya dan hasil perkaliannya. 3 pangkat 3 yaitu 27. 27 per 3 bisa dikecilkan, bisa disederhanakan lagi, jadi dicoret saja di 9. 3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 3 itu juga 9. Min 1 pangkat 3 itu jadi min 1. Min 1 pangkat 2 itu jadi plus 1. 3 kali min 1 jadi min 3. Sembilan dikurang 9 itu 0. 0 ditambah 9 itu 9. Kita tulis 9 dikurang. Nah, untuk bagian yang kanannya, untuk lebih gampang kita kurang terlebih dahulu. Min 1 dikurang 3. Min 1 dikurang 3 yaitu min 4. Kita tulis min 1 per 3 dikurang 4. Nah, untuk selanjutnya yang bagian kanan, karena ini penyebutnya tidak sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara dikalikan. Jadi 3 dikali min 4 jadinya min 1 dikurang 12 per 3. Yaitu sebesar min 13 per 3. Karena min kali min itu jadinya plus, jadi kita tulis plus 13 per 3. Karena ini juga sama, penyebutnya tidak sama, jadi kita kalikan terlebih dahulu. 9 dikali 3 yaitu 27. Jadi 27 ditambah 13 per 3. Sama dengan 40 per 3. Satuan persegi. Mengapa satuannya persegi? Karena luas permukaan itu satuannya persegi. Jadi pada nomor 5A kita mendapatkan hasil sebesar 40 per 3 satuan persegi. Baik, jadi saya akan mengerjakan nomor 5B. Nah, di sini sudah tersedia soalnya, yaitu menentukan luas daerah dengan Y-nya X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 6X. Nah, di sini kan belum tersedia titik ABC-nya. Biasanya di PDF itu di sini ada titik A, ini titik B, nah di sini titik C-nya. Jadi sebelum masuk ke
rumusnya kita akan mencari dulu ABC-nya dengan menggunakan persamaan Y. Di sini kita akan akan menggunakan persamaan Y ya. Jadi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0, karena kita mencari si X-nya ini. Lalu cari dengan difaktorkan di X kurung buka X lagi. Nah, kan X dikali X kali X pangkat 3, X kali X pangkat 2. Jadi kita akan mencari perkalian yang dikalikan hasilnya itu min 6 dan ditambah hasilnya min 1. Itu min 3 dan plus 2. Karena min 3 dikali plus 2 sama dengan min 6, min 3 ditambah plus 2 sama dengan min 1 sama dengan 0. Sudah terlihat di sini X-nya, tinggal kita cari saja. X-nya sama dengan 0. Yang ini X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai. Jadi kita harus dipindah ruaskan ini teman-teman. Yang ini berarti tidak perlu ya, karena sudah ketemu X sama dengan 0. Berarti yang ini dipindah ruaskan, min 3 nya jadi plus 3. Ini juga dipindah ruaskan jadi min 2. Kita sudah menemukan X-nya di sini, tapi kita tidak tahu di antara X ini mana yang ABC. Jadi kita mencari titik koordinatnya menggunakan X dan Y. Jadi kita Y-nya asumsikan yaitu 0. Tinggal masukkan ke koordinat sini, yaitu X-nya 0,0, berarti letaknya di sini 0. Kemudian X yang kedua 3,0. 3,0 berarti ditanda plus, yaitu di sini. Dan terakhir X-nya sebenarnya min 2,0. Berarti di sini min 2, soalnya kan kartesius itu yang ke kiri itu jadi min. Kita sudah menemukan ABC-nya yaitu atau titik batasnya min 2, 0 dan 3. Kita masukkan ke rumus mencari luas daerah. Karena di sini ada dua daerah, jadi kita cari luas daerah sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah 2. Nah, sini luas daerah 1 ya. Jadi kita yang pertama mencari L1 dulu. Nah, rumus kita masukkan dulu rumus untuk mencari L1 dan L2 nya yang pertama-tama ya. Itu rumus L1 integral dengan batas atas yaitu B dan batas bawah A X dan dx ditambah min integral dengan batas atas sama di sini juga fx dan dx. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari L1 nya terlebih dahulu. Sini L1 sama dengan, masukkan rumusnya, integral dengan batas atas A, batas bawahnya B, fx ininya dx. Karena efek di sini yaitu sama dengan y ya. Nah, y sini. Jadi kita masukkan persamaan di atas. Kita akan memasukkan persamaannya yaitu dengan integral batas atasnya yaitu b-nya sama dengan 0, a-nya sama dengan min 2. Nah, karena ini ya. B-nya 0, A-nya min 2. Dan fx-nya yaitu y ini, yaitu X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 6X. Jangan lupa dx nih. Kita akan menurunkan dulu fungsi mohon maaf, persamaan ini. Jadi X3 itu berarti X pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1 sama dengan 4 dikurangi X 2 tambah 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 6 X, karena X ini 1 pangkat 1 ditambah berarti 1 lagi
1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan batas atas 0, dengan batas bawah min 2. Kita masukkan ini batas atas dan batas bawahnya ke dalam persamaan yang telah diturunkan tadi. Kita selesaikan dulu teman-teman, soalnya ini belum selesai. Jadi 3 tambah 1 4 per 4 kurangi X pangkat 2 tambah 1 berarti X pangkat 3 per 3 dikurangi 6 X 1 pangkat 1 ditambah pangkat 1 sama dengan 6X pangkat 2 per 2. Nah, ini bisa dicoret teman-teman dengan batas atas 0 dan min 2. Oke, lanjutkan lagi, tinggal kita masukkan ya persamaan ini sama dengan X nya berarti jadi 0 pangkat 4 per 4 kurangi X nya jadi 0 lagi, dan ini udah jadi 3 ya, soalnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 X nya sama dengan 0 pangkat 2. Nah, 2 nya sudah habis, berarti di sini tidak perlu ditulis lagi. Kita pakai kurung dan dikurangi batas bawah. Batas bawahnya masukin lagi ke persamaan ini. X nya yaitu min 2 pangkat 4 per 4 kurangi min 2 nya masukkan ke persamaan itu, berarti min 2 pangkat 3 di per 3 per masukkan lagi ke persamaan 3X pangkat 2, 3X nya min 2 pangkat 2. Lanjutkan lagi, 0 pangkat 4 sama dengan 0 per 4 sama dengan 0 kurangi 0 pangkat 3, 0 dibagi 3 0 lagi, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 3 kali 0 sama dengan 0 kurung lagi dikurangi min 2 pangkat 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 dikurangi, mohon maaf ini minnya tidak tertulis, min 2 pangkat 3 yaitu min 8 dibagi 3 berarti per 3 dikurangi lagi min 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ini minusnya masih di bawah 4. Ini karena minus dikali minus sama dengan plus 8 per 3 kurangi 12 sama dengan, kita kerjakan dulu yang mudah teman-teman. Di sini ada 4 sama min 12, berarti 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Ini jangan lupa di bawah ya yang minnya, tambah 8 per 3. Kita jumlahkan dengan pengurangan pecahan, dengan pertambahan pecahan. Jadi gini sama dengan, kita minusnya simpan dulu ya. 1 kali 3 sama dengan 3, min 8 kali 3 min 24, 1 kali 8 sama dengan 8, tulisnya di sini. Min 24 ditambah 8 sama dengan min 16 per 3. Jadi L satunya min 16 per 3. Nah, jangan lupa nih minusnya belum dibawa. Jadi min 16 per 3, atau jadi minusnya ditambah minus jadi plus, jadi L satunya yaitu 16 per 3. Selanjutnya kita akan mencari L2 nya atau luas keduanya. Kita lanjutkan lagi. Untuk rumus L2 sendiri sama, yaitu integral dengan batas atasnya yaitu C, batas atasnya B, nya fx juga kali dx. Batas integral dengan batas atas C, C nya yaitu karena tadi sudah dicari yaitu 3, B nya itu 0, fx nya seperti tadi lagi yaitu X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 6X. Di sini karena fx sama dengan Y, X nya jangan lupa dibawa.
Selanjutnya kita turunkan terlebih dahulu persamaan ini. Sini aja ya. X pangkat 3 jadi sama lagi seperti persamaan sebelumnya, diturunkan. Berarti X pangkat 4 ya. Kurangi X pangkat 3 per 3 kurangi 3X pangkat 2, karena sama seperti L1. Nah, turunannya sama. Kita lanjut lagi. Kita masukkan ke batas atasnya yaitu 3 dan batas bawahnya itu 0. Kita lanjut sini lagi. Kita masukkan yang pertama batas atasnya terlebih dahulu. X-nya berarti menjadi 3 pangkat 4 per 4 dikurangi X pangkat 3. X-nya diganti 3. 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 3. X-nya diganti jadi 3 pangkat 2. Kurangi, buka lagi. Kita masukkan untuk batas bawahnya itu 0. X-nya diganti jadi 0 pangkat 4. Kurangi X-nya diganti lagi jadi 0 pangkat 3 per 3. Kurangi 3, X-nya jadi 0 lagi pangkat 2. Kita hitung 3 pangkat 4 yaitu 3 kali 3 9, 9 kali 9 9, 8 1 per 4 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 27. Tutup. 0 pangkat 4 per 4 jadi 0. 0 pangkat 3 per 3 jadi 0 lagi. 0 pangkat 2 dikali 3 0 lagi. Ini bisa dibuang ya teman-teman, soalnya 0 dikurangi 0 dikurangi 0 0. Dan minus ini tidak terpakai. Jadi di sini 81 per 4 dikurangi 27 per 3 dikurangi 27. Nah, ini bisa disederhanakan. Dibagi. Jadi hasilnya 81 per 4 dikurangi 9 dikurangi 27. Kita kerjakan yang mudah terlebih dahulu. 9 dikurangi 27 yaitu N36. Nah, di sini kita akan mengurangi dengan pecahan 81 per 4, jadi kita buat dulu pecahan 36-nya. Sini 81 per 4 dikurangi 36 per 1. 4 kali 1 94. 81 dikali 1 sama dengan 81. 4 dikali 36 sama dengan, kurangi di sini 6 kali 4 4 kata 1, 4 kali 3 12 tambah 2 jadi 14. 81 dikurangi 144 sama dengan 63 minus 63. Nah, di sini kita sudah menemukan L2-nya. Tadi kan kita sudah menemukan L1 dan L2-nya, yaitu L1-nya sama dengan 16 per 3 dan L2 nya sama dengan min 63 per 4. Jadi kita masukkan rumus yang pertama, yaitu L sama dengan L1 ditambah L2. Di sini plusnya ini sudah diganti jadi minus karena kita lihat lagi, karena di sini teman-teman yang pertama rumusnya yaitu L1 ditambah L2, ini rumusnya karena di sini ada plus dan min dikali menjadi minus. Jadi di sini untuk menghitung L sendiri sudah berubah menjadi L1 dikurangi L2. Berarti L1-nya sudah S1, bukan ditambah L2 lagi ya, berarti dikurangi L2. Kita masukkan L1-nya berapa? L1-nya mohon maaf, 16 per 3 dikurangi min 63 per 4 min. Nah, karena di sini ada min dikali min jadi plus 16 per 3 tambah
63/4. Kita jumlahkan saja menggunakan penjumlahan pecahan. 3 dikali 4 sama dengan 12, 16 dikali 4 sama dengan 64, 3 dikali 63 sama dengan 3 kali 3 9, 6 kali 3 18, 189. Kita tambah lagi, jadi 9 tambah 4 3, 18 tambah 6 24, 25, 253 per 12 satuan persegi, atau kita bisa rubah ke deksimal, yaitu menjadi 21,08 satuan persegi. Ini jawabannya. Soal nomor 6. Tentukan nilai dy per dx di nilai x yang dinyatakan. Di sini dibagi menjadi dua nomor kembali, yaitu A dan B. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan bagian A terlebih dahulu. Di sini saya sudah tulis ulang soalnya, yaitu fungsi y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. X sama dengan 2. Jawab. Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan rumus turunan. Di sini saya sudah tuliskan rumus turunan atau diferensial. Jika y sama dengan x pangkat n, maka dy per dx atau turunannya sama dengan n kali x dipangkatkan n dikurang 1. Artinya, indeks lama menjadi koefisien. Ini indeks lama menjadi koefisien. Lalu, indeks baru sama dengan indeks pada pangkat aslinya dikurangkan dengan 1. Di sini bisa kita lihat, ini adalah fungsi polinomial. Untuk mendiferensialkan polinomial, kita mendiferensialkan setiap suku secara bergiliran. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk turunannya, dy per dx sama dengan f aksen x. Kita turunkan setiap sukunya satu per satu, menjadi 12 x pangkat 3 dikurang 21 x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 3. 4 di sini menjadi koefisien. Lalu dikalikan 4 kali 3 menjadi 12. Dan 4 di sini dikurangkan 1 menjadi 3. Begitupun seterusnya. Lalu jika kita sudah mendapatkan hasil turunannya, yaitu dy per dx atau f aksen x-nya, kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi turunan ini. Menjadi 12 2 pangkat 3 dikurang 21 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah 3. Lalu kita hitung saja. 96 dikurang 84 ditambah 8 kali 2 16 ditambah 3. Jika kita hitung, hasilnya menjadi 31. Jadi, jawaban untuk nomor 6 bagian A adalah 31. Lanjut pada soal nomor 6 bagian B. Saya akan menuliskan kembali
soalnya, yaitu Y sama dengan min 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang x ditambah 5. X sama dengan min 3. Langsung saja jawab. Untuk bagian B ini caranya sama dengan bagian A. Langsung saja diturunkan dy per dx atau sama dengan f aksen x. Kita turunkan sukunya, setiap sukunya didapatkan min 8x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 1. Min 8 didapatkan dari 4 dikali min 2. Karena 4 menjadi koefisien. Lalu 3 di sini didapatkan dari 4 dikurangi 1. Begitupun seterusnya. Untuk suku seterusnya maksudnya. Lalu jika sudah didapatkan turunannya seperti ini, kita substitusikan x sama dengan min 3. F aksen min 3 sama dengan min 8 kali min 3 pangkat 3 dikurang 9 kali min 3 pangkat 2 ditambah 8 kali min 3 dikurangi 1. Sama dengan, lalu kita hitung saja sukunya satu per satu, didapatkan menjadi 216 dikurangi 81 dikurangi 24 dikurangi 1. Kita hitung didapatkan hasil 110. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 bagian B yaitu 110.